langsung Ya, aja nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Alhamdulillah Bu, baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa dulu ya anak-anak. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan siapa? Yuk teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak Sabta ya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian absen lewat link yang sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ingin bertanya dulu pada kalian. Kita sudah belajar mengenai apa anak-anak? Pada pertemuan yang sebelumnya. Lupa Bu. Tentang menyebutkan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Ibu ingin tanya lagi, pernah tidak didongengkan? Pernah Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca dongeng tentang Timun Mas yang dikirim melalui WA Group, peserta didik dapat menguraikan dongeng yang dibaca menggunakan peta pikiran. Kemudian, yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar yang dikirim melalui WA Group, peserta didik mampu menyimpulkan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang dimaksud pendongeng? Kalau mendongeng apa? Orang yang melakukan kegiatan mendongeng Bu. Oh, berarti itu pekerjaannya ya, Nak? Iya Bu. Oh, pintar anak Ibu. Jadi, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng. Kemudian mendongeng adalah pekerjaannya. Nah, sekarang Ibu akan putarkan. Nah, kalian perhatikan dongeng tentang Timun Mas. Sekarang siapa yang mau mendongeng buat teman-temannya? Saya Bu. Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani yang menginginkan seorang anak. Permintaan mereka dikabulkan oleh raksasa dengan syarat sang anak harus dikembalikan saat usianya 17 tahun. Iya, terima kasih Mbak Sunarti. Nah, dari dongeng Timun Mas ini bisa kita buat yang peta konsep. Nah, coba kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak. Judul yang dibaca Nak Sunarti tadi. Saya Bu Guru. Ya, Nak Sabta. Timun Mas Bu Guru. Iya, pintar. Kemudian, tokohnya siapa saja ya anak-anak? Timun Mas. Ibu. Saya dan Ibu. Buto Ijo, iya Buto Oh iya, Ijo. pintar anak Ibu. Kemudian sifat tokoh. Timun Mas, Sifatnya. sabar dan tabah Bu. Iya, apalagi pantang menyerah. Berani. Iya, berani. Kemudian dengan orang tua kita harus apa? Hormat. Patuh. Berarti Timun Mas adalah anak yang patuh. Tempatnya itu di mana ya? Hutan. Iya, pintar di hutan. Apalagi? Ada lagi selain di hutan. Kebun. Tanaman Timun Mas itu biasanya ditanam di mana? Kebun Timun Mas. Iya, pintar di kebun. Kemudian di mana lagi? Di sebuah desa. Nah, ada lagi awal cerita. Awal ceritanya itu di mana? Bermula dari sebelum adanya Timun Mas. Akhir cerita bagaimana anak-anak? Cerita berakhir Dengan ketika bahagia. Timun Mas berumur 17 tahun. Ya, kemudian yang terakhir, pesan moral. Jika kita menolong orang, hendaknya jangan pamrih. Pamrih itu apa ya, anak-anak? Minta imbalan, Bu. Iya, jadi kita jangan mengharapkan imbalan. Tadi kan ada tema,
ada latar. Nah, tema itu merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng yang judul tadi itu ya, Nak. Kemudian latar. Latar itu tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian alur. Alur ada alur mundur, ada alur maju. Kemudian ada lagi tokoh ya anak-anak. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Kemudian ada lagi penokohan. Penokohan itu watak, sifat atau karakter dari tokoh tersebut. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Pesan Bu Pesan Guru. ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ini kan karena Sunarti di awal ada pendongeng dan mendongeng. Sekarang Ibu minta tolong satu orang membacakan ini teks berikut. Apa Saya yang mau? Bu. Iya, silakan Nak Parjiem. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu. Nah, terima kasih Anak Parjiem. Ya, Bu. Bagus, pembacanya sudah lancar. Dari pekerjaan ayahku ini, dapat kita lihat pengertian dari bekerja itu adalah salah satu cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Nah, pekerjaan itu tadi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang. Nah, pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pekerjaan menghasilkan barang. Contohnya apa, anak-anak? Pengrajin, Ya, terus pelukis, peternak, penjahit. Kemudian ada lagi yang kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Contohnya apa ya, anak-anak? Guru, Oh iya, guru. polisi, Dokter. Oh, ini minta kalian mengidentifikasi pekerjaan terkait sosial di wilayah masing-masing. Misalnya apa ya tadi anak-anak? Misalnya tadi pendongeng. Kemudian ada lagi kan di daerah Yogyakarta yang suka melukis itu. Nah, itu apa pekerjaannya ya anak-anak? Pelukis. Pelukis. Oh iya, pelukis. Kemudian ada di daerah ini yang suka membatik di daerah mana itu anak-anak? Pekalongan, Bu. Itu pekerjaannya disebut apa, Nana? Pembatik. Oh iya, pembatik. Nah, yang ini pekerjaannya adalah pengrajin kayu. Ya, anak-anak, paham anak-anak Ibu? Ya, Bu. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Sebelumnya sudah Ibu sharekan yang LKPD di grup WA? Ya, Bu. Nah, ini nanti Ibu bagi kelompok ya anak-anak. Kelompoknya itu ada 4. Ibu bagi 4 ya. Nanti kelompok 1 terdiri dari Nak Sona dan Siti Malia. Itu nanti kalian mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian kelompok 2 ada Nak Sunarti dan Nak Siti Aminah. Itu mengerjakan soal nomor 4 sampai nomor 6. Kemudian ada kelompok 3, Nak Parjiem dan Nak Pepi Pusika. Itu mengerjakan soal nomor 7 sampai dengan nomor 9. Dan yang kelompok 4 ya anak-anak, itu ada Nak Sapta dan Nak Ustita. Itu mengerjakan soal nomor 13 sampai nomor 15. Nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Kalau sudah, kirim ke grup WA. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Dimulai dari mana ya anak-anak? Pohon di hutan. pohon di hutan, Bu. Oh iya, sebentar. Dimulai dari pohon di hutan, kemudian ditebang. Iya tidak? Iya, Kemudian benar. selanjutnya apa lagi? Kayunya dibawa itu, Bu. Nah, Oh iya, pintar Nak Sata dan Nak Sona. Kemudian kayunya itu diangkut sampai ke pengrajin kayu. Iya tidak? Nah, kemudian dari pengrajin kayu diubah menjadi barang Jadi, seperti ya, apa? Meja dan kursi. Kemudian setelah jadi meja dan kursi oleh pengrajin dijual ke toko mebel. Kemudian dari mebel itu masyarakat yang membutuhkan
meja dan kursi dapat membeli di toko tersebut. Paham anak-anak? Paham Bu Guru. Iya. Nah, sekarang lihat lagi ya anak-anak. Siapa yang mau membacakan ini teksnya? Saya Bu Guru. Oh iya, silakan nak. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah dahulu hutan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau kan tetapi ini pohon-pohonnya semakin berkurang seringkali karena kebakaran hutan dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih ya nak, Siti Aminah. Nah, sekarang lihat ini. Ini gambar apa ya anak-anak? Pulau Kalimantan. Ya, ini gambar pulau dari Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun ya nak. Dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, sekarang Ibu minta kita identifikasi atau kita diskusi sama-sama ya nak ya. Tahun berkurang terus Bu hutannya. Ya, pintar. Dan tahun 2020 bagaimana? Tinggal sedikit Ibu. Ya, karena pemukiman semakin luas. Slide berikutnya dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Coba kalian sebutkan apa? Tanah longsor, kemudian Bakaran. hutan menjadi gundul karena ditebang tadi. Pohonnya. Ya, kemudian apa lagi? Hewan Nak? mati. Iya, hewan kehilangan tempat Tinggal. tinggal. Habis. Yang kecil habis. Keringnya mata air, Bu. Iya, benar. Sekarang Ibu minta nanti setelah selesai ini, kalian kerjakan soal evaluasi. Ada linknya sudah Ibu kirim tadi lewat grup WA. Kesimpulan kita pada pagi hari ini apa ya anak-anak? Kita belajar tentang unsur-unsur dongeng. Terdiri dari apa tadi? Tema, Amanah. sudut pandang, dan juga Ya. kemudian yang kesimpulan yang kedua apa ya nak? Jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Misalnya tadi ada pendongeng, oh ya, ada pembatik, pembatik, penari, pelukis, dan pembuat patung, pembuat guci, dan pengrajin kayu. Kemudian yang ketiga, ini tadi kesimpulannya dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Bagaimana tadi? Hutan menjadi gundul. Kemudian tanah longsor, bahan tambang mineral mudah habis, rusaknya ekosistem hutan, ya tidak? Kemudian mata air menjadi kering. Kita lanjutkan refleksi sedikit ya anak-anak ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik tidak? Menarik Bu. Nah, dari dongeng itu yang judulnya Timun Mas itu dapat kita simpulkan mengenai nilai moralnya apa menurut kalian? Tolong menolong. Oh iya, pintar. Kalau kita menolong orang, kita harus ikhlas. Nilai budayanya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu pada umumnya petani. Kan ayahnya Timun Mas dan ibunya adalah seorang petani. Nah, dan yang ketiga, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kita juga harus menjaga sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya agar tetap lestari dan tidak punah. Ya, anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Ya, Bu. Ya, salah satu pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak saya. Ya, Ibu akhiri ya anak-anak. Pesan Ibu, jaga selalu kesehatan kalian. Kemudian prokesnya jangan lupa ya anak-anak, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ibu akhiri ya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.